Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mutia Eliza Rahmanida NIM 19 19 10201 008, Ahmad Nur Fatoni 19 19 102 01094, Dimas Aji Trianto 19 19 102 01098. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum sistem kontrol. Judul dari tugas besar kami itu adalah simulasi monitoring suhu pada kandang ayam menggunakan sensor LM35 dengan alarm buzzer. Next. Abstrak. Ayam broiler merupakan hewan ternak yang perkembangan dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Suhu kandang yang tidak stabil dapat mempengaruhi produktivitas dan menyebabkan tingkat kematian yang besar pada ayam broiler, sehingga perlu adanya monitoring suhu pada kandang. Perancangan simulasi monitoring suhu pada kandang ayam ini menggunakan software Proteus dengan komponen LM35 sebagai sensor suhu pada kandang dan alarm buzzer sebagai indikator kenaikan atau penurunan suhu kandang. Apabila suhu yang terukur di atas atau di bawah dari batasan suhu yang ditetapkan, maka alarm akan berbunyi. Hasil perancangan simulasi ini menunjukkan bahwa monitoring suhu kandang ayam secara otomatis ini dapat bekerja dengan baik. Next. Bab 1, latar belakang dari pembuatan alat ini adalah ayam broiler merupakan jenis ayam yang sering dimanfaatkan sebagai makanan pokok dengan budidaya pertumbuhan yang sangat cepat. Ayam broiler dapat dipotong atau dikonsumsi pada usia 28-45 hari. Nah, dan pembudidayaannya ini harus diperhatikan secara khusus karena ayam broiler sendiri tidak bisa hidup apabila suhu pada kandang itu kurang atau lebih, karena itu dapat menyebabkan kematian pada ayam tersebut. Nah, oleh karena itu, kami merancang sebuah simulasi monitoring suhu pada kandang ayam agar dapat memudahkan pembudidayaan dan mengetahui suhu pada kandang. Simulasi ini bertujuan untuk menghasilkan sistem prototipe untuk mengetahui suhu pada kandang yang tidak stabil. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara merancang dan membuat sebuah simulasi monitoring suhu pada kandang ayam menggunakan sensor LM35 dan alarm buzzer. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja dari simulasi monitoring suhu pada kandang ayam. Yang ketiga, bagaimana cara kerja PID pada sensor. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui cara merancang dan membuat simulasi monitoring suhu pada kandang ayam menggunakan sensor LM35 dengan output alarm buzzer. Next. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip kerja dari simulasi monitoring suhu pada kandang ayam. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja PID pada sensor. Selanjutnya, manfaatnya dari pembuatan simulasi ini adalah yang pertama, sebagai prototipe dapat diaplikasikan untuk memonitoring suhu pada kandang ayam. Yang kedua, dapat memudahkan para peternak ayam dalam memonitoring suhu pada kandang ayam. Next. Nah, yang bab kedua ini adalah daftar pustaka. Yang pertama mengenai ayam broiler, seperti penjelasan saya tadi, ayam broiler ini dapat dikonsumsi atau dipanen pada usia 28-45 hari dengan berat badan 1,2 sampai 2 kg per ekor. Nah, dan pada ayam broiler ini apabila suhu itu di bawah dari 34 derajat Celcius, maka ayam akan mengalami kesulitan dalam membuang panas. Dan ayam tidak dapat membuang panasnya sehingga suhu tubuh cenderung melambung. Pada saat ayam ini suhunya tinggi, maka tidak dapat mempertahankan homeotherm dan akan mereduksi produksi dengan menggunakan mekanisme fisiologis internal. Nah, setelah itu yang kita gunakan pada simulasi ini tuh ada Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan board microcontroller berbasis Atmega 328 atau datasheet
memiliki 14 bit input dari output digital, di mana 6 bit input tersebut dapat digunakan sebagai output BWM dan 6 bit input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol next dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller dapat digunakan cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ini ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adapter DC atau baterai untuk menjalankannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tony. Oke. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mutia. Untuk spesifikasi Arduino Uno dapat dilihat di laporan sini dengan microcontroller Atmega 328 untuk satu daya 5 volt, tegangan input 7 hingga 12 volt, dan tegangan input sebagai batasan adalah 6 sampai 20 volt. Oke, selanjutnya untuk sensor suhu, yaitu yang digunakan sensor suhu LM35. Next. Untuk sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor suhu LM35 yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen elektronika yang diproduksi oleh National Semiconductor. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Untuk spesifikasi LM35 dengan akurasi sensor kurang lebih 0,5 derajat Celcius, tegangan kerja dari 4 hingga 30 volt DC, untuk rekomendasinya di 5 hingga 12 volt DC. Untuk supply current atau supply arus maksimal pada 114 mikroampere. Untuk interface type, analog output, dan sensor gain 10 mV per derajat Celcius. Selanjutnya, LCD atau liquid crystal display adalah suatu jenis media display yang menggunakan kristal air untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Teknologi LCD atau penampil kristal cair sudah banyak digunakan pada produk-produk seperti layar laptop, ponsel, kalkulator, jam, multimeter, monitor komputer, televisi, termometer, dan produk elektronik lainnya. Selanjutnya ada LED atau light emitting diode. Sering disingkat LED karena LED ini adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakan. LED dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata, seperti yang sering kita jumpa pada remote control TV atau remote control perangkat elektronik lainnya. Bentuk LED mirip seperti lampu bohlam atau bola lampu yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam perangkat elektronika. Berbeda dengan lampu pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Karena itu LED yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerangan dalam LCD TV yang mengganti lampu tube atau lampu tabung. Selanjutnya buzzer. Next. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada prinsipnya hampir sama seperti loudspeaker. Jadi buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian
kumparan tersebut dialiri sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tidak akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara buzzer. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi kesalahan, seperti alarm. Selanjutnya, kontrol PID. Kontrol PID adalah komponen yang berfungsi meminimasi sinyal kesalahan. Tipe kontrol yang paling populer ialah kontrol PID. Untuk elemen-elemennya ada kontrol P, I, dan D. Masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset, dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Untuk persamaan kontrol PID dalam bentuk Laplace seperti yang pada tampilan laporan ini. Next. Selanjutnya untuk bab 3 di sini ada alat dan bahan, karena di sini sifatnya simulasi sehingga menggunakan laptop atau PC dengan dua software, yaitu software Proteus dan software Arduino IDE. Untuk bahan di sini, bahan yang digunakan dalam software Proteus yaitu tools-tools yang ada, yaitu Arduino Uno, LCD 16x2, sensor suhu LM35, buzzer, speaker, resistor, dan LED. Next. Untuk flowchart penelitiannya yang kami gunakan di sini saat dimulai, untuk studi literatur terdapat di bab 1 dan 2, lalu perencanaan, pembuatan simulasi, pengujian dan analisis, serta evaluasi. Di evaluasi di sini kita akan melakukan evaluasi ulang apabila ada kesalahan atau kekurangan dan ketidaktepatan, maka kembali ke perencanaan. Begitu seterusnya hingga evaluasi dikira sudah cukup atau sudah sesuai, lalu penelitian dapat dikatakan selesai. Lanjut. Untuk flowchart kerja alat di sini dimulai untuk pembacaan sensor suhu. Di sini input nilai KP, KI dan KD yang digunakan yaitu dengan nilai KP 10, KI 0,38, dan KD 0. Di sini sensor akan membaca apakah suhu media atau suhu kandang adalah 35 derajat Celcius. Jika iya, maka LCD akan menampilkan nilai temperatur, set point, dan nilai error. Lalu, jika memang berada pada 35 derajat Celcius, speaker dan LED akan off. Di sini ada dengan indikator LED juga off. Namun jika suhu tidak pada 35 derajat Celcius di atas maupun di bawah, maka LCD akan menampilkan nilai temperatur, set point, dan error. Kemudian speaker akan menyala ditandem dengan LED yang on juga. Lanjut. Di sini untuk program scriptnya. Lanjut. Untuk blok diagram di sini, suhu akan masuk ke kontrol dan kontrol akan menggerakkan aktuator. Dan dari aktuator di sini akan membaca oleh sensor jika memang suhu di atas 35 maupun di bawah 35 atau memang pas pada 35 derajat Celcius. Lanjut nih. Untuk pengujian atau rencana pengujian di sini ada beberapa tahapan. Ada pengujian listing,
pengujian LCD, pengujian sensor suhu untuk kelompok kami bertahap dari mencoba listing, kemudian apakah Arduino dapat menampilkan pada LCD dengan listing program yang kita buat, kemudian berlanjut ke tahapan pengujian sensor, apakah sensor terbaca kemudian dapat ditampilkan pada LCD. Next, Tim. Kemudian pengujian buzzer, apakah berdasarkan listing program yang kita buat dengan menggunakan sensor suhu LM35 di sini sistem buzzer akan bekerja. Kemudian pengujian secara keseluruhan sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Haji. Ya, di sini saya akan menjelaskan tambah 4, yaitu hasil dari pembahasan. Untuk yang pertama di sini yaitu dilakukan pengujian dengan program Arduino dengan tujuan untuk mengetahui apakah program Arduino dapat berjalan dengan baik dan dapat mengisi program ke Arduino dengan benar. Dengan alat yang digunakan dan prosedur seperti pada tampilan. Dan ini adalah merupakan hasil dari pengujian yang tertera pada gambar 4.1, yaitu bekerja dengan baik. Kemudian pengujian LCD dengan tujuan di sini untuk dilakukannya karena untuk menampilkan data dari pembaca sensor. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah LCD sudah bekerja dengan baik dan dapat membaca data yang dikirim oleh microcontroller pada saat sensor bekerja. Dan ini adalah alat dan prosedur pengujian yang akan dilakukan. Kemudian hasil pengujian, di sini pengujian LCD dapat merupakan program Arduino yang ditambahkan ke LCD, dan ini merupakan hasil dari pengujian yang terdapat pada gambar 4.2 yang dapat bekerja dengan baik. Kemudian pengujian sensor suhu LM35. Di sini pengujiannya bertujuan untuk mengetahui suhu temperatur pada ruang ayam boiler, di mana sensor harus diuji terlebih dahulu apakah bisa membaca dengan baik pada suhu ruangan. Alat yang digunakan di proses pengujian. Kemudian hasil pengujian di sini pada pengujian sensor suhu LM35 yaitu sensor yang dapat melakukan pembacaan suhu dan menampilkannya pada LCD. Untuk satuan suhu yang digunakan pada sensor ini adalah Celsius. Dan berikut adalah tampilan dari sensor LM35 yang ditampilkan pada LCD, terlihat pada gambar 4.3 ini. Setelah melakukan pengujian ini, pembaca suhu pada LCD dapat dilihat bahwa pembacaan sensor suhu menggunakan LM35 dapat bekerja dengan baik, di mana sensor ini memiliki tingkat ketelitian tinggi dalam pembacaan sensor suhu. Kemudian pengujian buzzer. Tujuan di pengujian buzzer di sini yaitu sebagai aktuator dan monitoring suhu pada ruangan ayam boiler. Pengujian ini untuk mengetahui apakah buzzer dapat bekerja dengan baik dan benar. Apabila buzzer ini diberi LED dan pada buzzer ini diberi LED sebagai indikator bahwa buzzer aktif atau tidak. Kemudian hasil dari pengujian buzzer ini yaitu dapat dilihat bahwa buzzer dapat bekerja dengan baik dengan indikator yang menyala dan mati seperti pada gambar 4.4 dan 4.5, di mana buzzer 4.4 yaitu keadaan buzzer off dengan indikator LED mati. Kemudian 4.5 pengujian pada ketika buzzer on dengan indikator LED menyala. Kemudian pengujian sistem, di mana tujuan akhir ini adalah tahap pengujian pada keseluruhan sistem dengan keseluruhan program yang sudah diuji pada microcontroller Arduino sebagai pusat kendali untuk mengatur input atau output pada sistem.
di mana pengujian ini bertujuan mengetahui seluruh komponen bisa bekerja dengan baik secara keseluruhan dan dapat mengatur suhu, monitoring suhu, dan peringatan suhu. Ini merupakan alat dan prosedur yang digunakan, dan hasil pengujian sistem ini, di mana pada pengujian sistem ini menggunakan nilai KP 10, KI 0,38, dan KD-nya 0. Pengujian ini dilakukan dengan mengatur suhu yang berbeda-beda terhadap suhu set point, yaitu 33 derajat Celcius, di mana merupakan suhu maksimal kandang pada LCD. Dan pada LCD ini menampilkan suhu temperatur, set point, dan error. Dan ini adalah tabel pengujiannya, yaitu ketika temperatur 18, buzzer akan menyala dengan error 15. Kemudian ketika temperatur 19, buzzer keadaan menyala. Seperti ini. Di sini dari tabel ini dapat dilihat bahwa alat bekerja dengan baik dan dapat dilihat bahwa alat bekerja sesuai dengan parameter yang diberikan. Kemudian bab 5 penutup, yaitu kesimpulan. Itu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian input kontrol PID dapat menghasilkan respon yang sesuai dengan set point yang diharapkan. Dan pemberian input kontrol PID di sini dapat dilihat saat pengujian dengan suhu 35 derajat. Dia memiliki error. Dan dari set point yang ditentukan pada suhu 35 derajat. Dan speaker atau buzzer akan menyala ditandai dengan LED yang menyala juga. Kemudian ketika suhu berada di set point, maka buzzer atau LCD dan LED akan mati. Kemudian saran di sini yaitu pembuatan ini dilakukan dengan pembuatan simulasi. Untuk pembuatan dengan alat cara lain belum terlaksana, sehingga apabila dapat dilakukan pembuatan alat menambah pemahaman dan dapat mengetahui pengaplikasian pada alat secara langsung. Ini adalah daftar pustaka dalam pembuatan laporan ini. Dan ini adalah lampiran untuk asistensi, yaitu dilakukan asistensi 2 kali. Kemudian ini adalah proses pengerjaan, proses pengerjaan perangkaian. Dan ini adalah pembuatan listing program serta proses pengaplikasi program. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.